Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa kajian fikih yang dirahmati oleh Allah, terkhusus yang hadir di Masjid Baitur Rahim, azanillah wa iyyakum, dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang sangat berlimpah yang masih Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat tersebut adalah Allah masih memberikan kita nikmat ilmu yang bermanfaat setelah kita diberikan nikmat iman, Islam, sehat, kuat, dan sebagainya. Dan sekali lagi jamaah sekalian, adalah kenikmatan yang sangat besar ketika seorang masih diringankan langkah kakinya untuk menuntut ilmu. Ya, semua itu adalah karena Allah yang memberikan kita keringanan dan yang memang menghendakinya. Tanpa rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk hamba yang sulit untuk taat, sulit untuk thalabul ilmi, dan juga sulit untuk melakukan hal-hal yang baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat, salam, serta keberkahan semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, istri, para sahabat beliau, dan juga kepada setiap pengikut beliau yang setia dan istiqomah lurus ya di atas ajaran beliau yang mulia ini sampai hari kiamat. Dan semoga kita termasuk di antara umat Nabi yang demikian itu sampai ajal menjemput kita masing-masing. Mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita jamaah sekalian, karena apa yang kita lakukan ini adalah yang memakan waktu kita. Namun waktu kita sama sekali tidak sia-sia. Ya, kalau kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, kita niatkan untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menghilangkan kebodohan dari diri kita, untuk bisa meraih pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita tentang masalah salat sunnah. Di pertemuan yang lalu kita sudah mulai tentang pembahasan salat sunnah, bahwasanya salat sunnah itu terbagi menjadi dua. Ada salat sunnah mutlak dan juga ada salat sunnah muqayyad. Salat sunnah mutlak itu jamaah sekalian adalah salat sunnah yang tidak terikat dengan jumlahnya. Ya, salat sunnah yang tidak ada sebabnya, tidak ada batasan jumlahnya, tidak ada batasan rakaatnya, ya. Batasan jumlah rakaatnya, dan tidak ditentukan waktunya. Ya, kondisinya itu adalah salat sunnah. Ya, ini adalah salat sunnah yang ketika seseorang ingin sholat, ya, ingin melakukan sholat, maka saat itu dia diperbolehkan untuk melakukan atau meniatkan jumlah tertentu atau tidak. Kemarin kita sudah bahas demikian. Dan bagi orang yang memang diberikan kekuatan untuk bisa melakukan sholat sunnah terus menerus, dia bisa melakukan sholat sunnah mutlak. Nggak ada sebabnya, nggak melihat waktunya, yang penting jangan waktu yang terlarang saja. Itu saja, jangan waktu yang terlarang, yang seperti yang sudah kita bahas dahulu gitu ya. Dia boleh melakukan sholat sunnah berapa saja. Dan kemarin kita sudah jelaskan juga tata cara sholat sunnah yang terbaik. Sholat sunnah mutlak ini yang terbaik adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh juga dia ketika melakukan sholat, ya tidak ada salam, melainkan di rakaat yang terakhir ketika dia mungkin sudah lelah, capek gitu ya. Baik itu jumlahnya ganjil atau genap, tidak mengapa. Contohnya dia ketika habis sujud kedua langsung berdiri, sujud kedua berdiri lagi ke rakaat berikutnya, sujud kedua berdiri, begitu seterusnya. Nah, ketika dia merasa bahwa dia ingin mengakhiri sholat, maka saat itu dia baru tasyahud, itu juga diperbolehkan. Boleh juga dia melakukan hal ya di mana jamaah sekalian dia melakukan sholat seperti tadi yang cara kedua, kan, tapi dia melakukan dengan 2 kali tasyahud, itu juga boleh. Ya, 2 kali tasyahud itu juga boleh.
Contohnya dia melakukan sholat dalam jumlah yang banyak. Ya sepertinya udah hampir capek nih, sudah. Rakaat itu dia tasyahud awal, habis itu dia naik lagi bangkit ke rakaat baru, dan rakaat yang baru itu dia baru tasyahud akhir. Itu juga boleh jemaah sekalian. Ya seperti itu. Yang penting kata para ulama, antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu jangan lebih dari satu rakaat. Jelas ya jemaah sekalian. Contohnya antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu ada lebih dari satu rakaat, contohnya 2 rakaat, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh jemaah sekalian. Atau lebih dari 2 rakaat, 3 rakaat. Jadi cukup 1 rakaat. Jadi kalau ingin diseling, contohnya kita menentukan jumlahnya. Kita akan melakukan sholat 50. Maka prakteknya adalah tasyahud awalnya di 49, rakaat ke-49. Kemudian rakaat yang tasyahud akhirnya di tasyahud awalnya di rakaat 49. Kemudian tasyahud akhirnya di rakaat yang ke-50. Boleh juga tasyahud awalnya di rakaat 48. Kemudian tasyahud akhirnya di rakaat berapa? 50. Nah, berarti diselingi 1 rakaat saja. Jadi tidak boleh rakaat pertama itu di tasyahud awal ya, maaf ya, rakaat terus. Tasyahud awal itu di rakaat yang ke-45 atau 47, tidak boleh. Kemudian tasyahud akhirnya di rakaat ke-50, tidak boleh. Karena antara rakaat ke-47 dan rakaat ke-50 itu ada lebih dari satu rakaat. Begitu juga jamaah sekalian, tidak boleh kita melakukan tasyahud di setiap rakaat. Ya boleh melakukan sholat, tapi jangan tasyahud, ya melakukan tasyahud di setiap rakaat, tidak boleh. Contohnya jadi udah kayak witir bolak-balik itu. Tahu nggak jamaah? Setiap witir bolak-balik, atau dia tasyahud setiap rakaat, ini tidak boleh. Jadi contoh witir bolak-balik, 1 rakaat salam, 1 rakaat salam, 1 rakaat salam. Atau dia melakukan tasyahud di setiap rakaat. Setiap rakaat duduk tasyahud, habis itu berdiri lagi di rakaat baru. Kemudian tasyahud akhir, tasyahud awal yang rakaat berikutnya tasyahud lagi, ini juga tidak boleh. Karena ini termasuk ikhtira, ya mengada-ngada atau menginovasi tata cara sholat yang belum pernah ada, ya seperti itu. Jadi kalau mau melakukan seperti hal yang tadi kita sebutkan, intinya yang paling bagus sebenarnya kalau antum diberi kekuatan untuk sholat, lakukanlah sholat sunnah mutlak dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian kita juga sudah bahas tentang sholat sunnah muqayyad. Sholat sunnah muqayyad itu maknanya adalah sholat sunnah yang memang telah dijelaskan oleh dalil akan disyariatkannya. Yang disebut muqayyad itu kalau mutlak itu terlepas, maksudnya terlepas dari atau bebas dari sebab, nggak ada batasan jumlahnya, nggak ada waktunya, kapan saja, ya nggak ada jumlah batasan rakaatnya. Kalau sholat sunnah mutlak, sholat sunnah muqayyad itu ada ikatannya, ada ikatan kapan dilakukannya, jumlahnya ada tertentu gitu ya jamaah sekalian. Itu disebut sholat sunnah muqayyad. Nah sholat sunnah muqayyad kita awali dengan sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu kemarin juga sudah kita mulai ya pembahasannya. Ya, kita ulang lagi nggak apa-apa. Itu ada sholat sunnah rawatib, ya, yang muakkad dengan ghairu muakkad. Kita akan sekarang bahas tentang masalah sholat sunnah rawatib muakkad. Ya, terlebih dahulu. Sholat sunnah rawatib, ya jamaah sekalian, muakkad itu maknanya apa dulu? Sholat sunnah rawatib muakkad adalah sholat sunnah yang dirutinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya apa sih sholat sunnah rawatib muakkad? Kalau sholat sunnah rawatib kita sudah tahu itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ya, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib baik sebelum maupun setelah sholat wajib. Namun kalau dikatakan muakkad itu maknanya apa? Muakkad ini maknanya adalah yang dirutinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentang rawatib muakkad, ini ulama juga berbeda pendapat tentang jumlahnya berapa. Ada yang mengatakan jumlahnya 10. Ini belum kemarin Pak ya? Sudah. Ada yang mengatakan juga jumlahnya 12. Ada juga jumlahnya itu adalah 14 ya mas sekalian. 14 itu dilihat ya, 12 dan 14 itu dilihat dari sebelum zuhur itu dan setelahnya itu berapa rakaat. Kalau yang mengatakan sebelum dan setelah zuhur 2 rakaat berarti jumlahnya 10.
Kalau yang mengatakan sebelum zuhur itu 4, setelahnya 2, berarti 12. Kalau yang mengatakan sebelum dan setelah zuhur masing-masing 4, berarti 14. Artinya jamaah sekalian, ulama berbeda pendapat. Semua ada dasarnya jamaah sekalian, bukan berarti tanpa dasar. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kalau antum melakukan yang 14, maka antum kena semua, gitu ya. Maka antum mendapatkan semuanya. Ya, seperti itu. Kemudian apa saja sholat sunnah rawatib muakkad? Yang kemarin belum dulu sholat sunnah fajar, Pak. Sudah juga? Terakhir ya. Gak apa-apa, kita ulang lagi sholat sunnah fajar jamaah sekalian. Ya, kemarin kita sudah jelaskan bahwasannya sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah yang dirutinkan oleh Nabi dan beliau tidak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan safar dan hadar. Ya, karena utamanya dan keutamanya sangat besar, yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian sholat sunnah ini walaupun bagus ya, dirutinkan, namun bacaannya tidak panjang, bacanya pendek-pendek saja. Kemarin kita sudah bahas ya, terkadang rakaat pertama surat Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Ada riwayat menunjukkan bahwasanya rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah ayat 136. Dan kemudian rakaat yang kedua yaitu surat Ali Imran ayat 64. Satu ayat. Jadi memang boleh seorang membaca Al-Quran satu ayat dalam setiap rakaat, nggak masalah. Jadi seperti itu. Ada lagi jamaah sekalian, di dalam riwayat yang lain ya, bahwasannya di dalam rakaat pertama di dalam rakaat ini, dalam riwayat yang lain, rakaat pertama sama seperti yang sebelumnya, yaitu membaca surat Al-Baqarah ayat 136. Kemudian rakaat yang kedua yang beda. Rakaat kedua yang beda yaitu membaca surat Ali Imran ayat 52. Kalau sebelumnya Ali Imran ayat 64, nih 52. Jadi berbeda-beda jamaah sekalian. Dan bagi kita kalau ingin menetapi sunnah dan menghidupkan sunnah, maka kita bisa melakukannya kadang hal ini, kadang bacaan yang lain. Kemudian kalau memang bisa melakukan setelah sholat sunnah fajar itu berbaring sejenak jamaah sekalian, berbaring miring kanan, karena Nabi pernah melakukannya. Gitu ya. Ini khususnya kalau kita bisa melakukan di rumah, Pak. Kalau kita bisa melakukan di rumah, kita berbaring miring kanan. Berbaring aja, sekedar berbaring, karena Nabi pernah berbaring, kita melakukan berbaring kanan, ya, miring kanan gitu ya. Maka sudah mendapatkan pahala. Setelah berbaring ya semenit, habis itu ke masjid. Itu kalau rumahnya dekat, ya. Kemudian atau juga rumahnya agak jauh tapi jarak antara azan dan iqamah sholat subuh agak panjang, itu bisa. Yang penting antum habis azan langsung melakukannya. Kemudian ternyata sholat sunnah ya fajar ini bisa diqadha bagi yang telat datang subuh dalam keadaan sudah kumandang iqamah atau imam sudah memulai sholat subuh gitu ya. Maka saat itu kita nggak sempat melakukan sholat sunnah fajar karena kita telat datangnya, kesiangan, maka kita boleh mengqadhanya. Nah, tata cara mengqadha itu bisa dua macam, yaitu bisa mengqadha setelah habis sholat subuh itu sendiri, bisa di masjid itu juga ya, karena ada sahabat Nabi Qais bin Amr melakukannya di masjid dan Nabi saat itu tidak mengingkarinya. Boleh di rumah juga boleh, namun ya tata cara yang ini jamaah sekalian, yang utama adalah apabila seseorang telat sholat, belum sempat melakukan sholat sunnah fajar, dia melakukannya di waktu fajar. Ya, ini yang paling utama. Di waktu fajar, di waktu apa? Di waktu syuruk ya, di waktu duha. Setelah terbit matahari, maaf ya. Karena berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya, "Malam yusalli raka'atayil fajri, falyusallihima ba'dama tatlu'us syamsu." Jadi siapa saja yang belum sempat melakukan sholat sunnah 2 rakaat fajar, sholat sunnah qobliyah subuh itu ya, maka hendaklah ya melakukannya setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari berarti waktu syuruk atau waktu duha gitu ya. Nah demikian. Kemudian sholat antara azan dan iqamah sholat subuh hendaknya kita melakukan 2 rakaat saja, Pak. Jadi tidak lebih dari 2 rakaat. Sekali lagi tidak lebih dari 2 rakaat. Nah, 2 rakaat itu kita bisa niatkan masuk masjid, kita niatkan sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid plus sholat sunnah fajar. Maka insya Allah kita dapat dua-duanya.
Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah salat sunnah zuhur. Salat sunnah zuhur. Jadi ya mas kalian, terdapat ya beberapa macam hadis yang berkenaan dengan masalah salat sunnah rawatib zuhur jamaah sekalian ya. Salat sunnah rawatib di waktu zuhur. Nah, ada hadis pertama ya, hadis yang pertama yang menjelaskan bahwasannya salat sunnah zuhur sebelum dan setelahnya itu adalah 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya. Jadi 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat setelahnya. Ini sebagaimana hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh tadi ya Al-Imam Al-Bukhari jamaah sekalian dan juga Muslim ya, bahwasannya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu dihafal 10 rakaat dari Nabi. Jadi Ibnu Umar itu berkata, saya telah menghafal dari Nabi 10 rakaat. Maksudnya salat sunnah yang Nabi rutinkan sebanyak 10 rakaat. Itu yang pertama raka'ataini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Kemudian wa raka'ataini ba'dal maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, wa raka'ataini qabla subah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya sunnahnya sebelum dan setelah zuhur 2 rakaat. Kemudian ada riwayat yang kedua ya, yang mengatakan bahwasanya sebelum zuhur itu 4, setelahnya 2. Itu ternyata juga riwayat dari ya hadis yang mulia jamaah sekalian. Hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla zuhri. Jadi kebiasaan Nabi tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Loh, ini Aisyah sendiri yang tahu loh. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, berarti kalau ingin melakukan ini silakan ya mas kalian. Jadi sebelum zuhur itu melakukan 4. Maka karena ada hadis ini ya mas kalian, hendaknya jarak antara adzan dan iqamah salat zuhur agak dipanjangin ya mas kalian. Ya sekira orang bisa melakukannya 4 rakaat. Contohnya berapa? Ya 10 menit lah, nggak apa-apa. 10 menit antara adzan dan iqamah. Atau juga karena ada adzan maka bisa 12 menit ya, adzannya jadi 2 menit gitu ya. Nah ini lebih baik ya mas kalian ya. Dan kalau Aisyah itu berkata, berarti itu bisa mengalahkan persaksian dari Ibnu Umar gitu ya. Nah, kalau kita bisa melakukan 14 rakaat ya, 4 rakaat ini berarti sunnahnya yang sunnahnya yang 10 rakaat juga dapat itu. Kemudian hadis yang lain ya mas sekalian. Hadis yang lain berkenaan hadis yang ketiga, macam yang ketiga dari salat sunnah zuhur. Salat sunnah rawatib zuhur. Yaitu arba'un raka'atin qablaha wa arba'un ba'daha. Yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Nah, jamaah sekalian, ini berdasarkan sabda Nabi jamaah sekalian. Ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, man shalla arba'an raka'atin qabla zuhri wa arba'an ba'daha harramahullahu 'alan nar. Ya, hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ini istri Nabi. Barang siapa melakukan salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah mengharamkan dia bagi neraka. Allah mengharamkan dia masuk ke neraka. Enggak masuk neraka ya mas sekalian. Terus pertanyaannya begini, tata cara salat 4 rakaat sebelum dan setelah zuhur gimana? Ya, itu tata caranya yang terbaik adalah 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Kok 4 rakaat? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kalau mau melakukan 4 rakaat berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya gitu. Memang ada hadis yang menjelaskan arba'un. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Ahmad dan lainnya. Bahwasannya di dalam riwayat tersebut Nabi bersabda arba'un qabla zuhri
la yusallamu fihinna tuftahu lahunna abwabus sama. Jadi artinya adalah ada 4 rakaat sebelum zuhur yang tidak salam darinya. Artinya 4 rakaat itu dilakukan dengan 1 kali salam. Maksudnya tidak salam di dalamnya kecuali di akhir tentunya. Dibukakan untuk 4 rakaat tersebut pintu-pintu langit. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya 4 rakaat 1 kali salam. Namun hadis ini adalah dhaif, tidak sahih. Nah, jamaah sekalian, maka hadis yang dipakai oleh mayoritas ulama adalah hadis yang berbunyi salatul laili wan nahari masna masna. Walaupun hadis ini juga bermasalah, namun mayoritas ulama tetap mengamalkan kandungan hadis ini bahwasannya untuk salat di waktu siang dan malam, salat sunnah di waktu siang dan malam, maka yang terbaik adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian qada'u sunnati zuhur. Ternyata bagi orang yang juga telat, Pak. Ada juga orang, namanya orang telat kan macam-macam. Ada bagi orang yang telat untuk melakukan sholat sunnah zuhur, qobliyah zuhur ya. Ternyata itu juga bisa diqadha jamaah sekalian. Jadi bisa diqadha. Jadi baik qobliyah subuh maupun ba'diyah subuh juga bisa diqadha. Jadi barang siapa yang telat, terlewatkan waktunya untuk melakukan sholat sunnah sebelum zuhur karena ada uzur, maka dia boleh mengqadhanya setelahnya. Yang penting niat aja. Aisyah berkata jemaah sekalian, ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata seperti diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana, atau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhri sallahunna ba'daha. Jadi Aisyah berkata, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau tidak sempat melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, karena beliau merutinkan sebelum zuhur 4 ya kata Aisyah. Kalau nggak sempat melakukan 4 rakaat sebelumnya, maka beliau melakukannya setelahnya, setelah zuhur. Jadi setelah zuhur beliau melakukannya. Ini juga boleh. Misalnya kalau kita biasanya 2 saja, kok nggak sempat melakukannya, maka kita boleh melakukannya setelahnya. Berarti bukan niat ba'diyah, tapi kita niat qobliyah saja. Walaupun itu dilakukan setelah zuhur, tapi kalau niat qobliyah juga sampai di hadapan Allah. Kemudian qada'us sunnati al-ba'diyah, yaitu mengqadha salat sunnah ba'diyah. Itu juga bisa. Juga bisa diqadha ya. Kok bisa diqadha? Bisa, Pak. Ya kita lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Ahmad rahimahumullahu taala dari istri Nabi yang lain yaitu Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah pernah melihat Nabi melakukan sholat 2 rakaat setelah asar. Yang biasanya asar itu adalah waktu larang, kok Nabi malah melakukannya. Ya, Nabi sendiri melakukannya. Dan Nabi bersabda, "Ya binta Abi Umayyah, sa'alti 'anda rak'ataini ba'dal 'asr. Fa innahu atani unasun min bani Abdul Qais fasaghaluni 'anil rak'ataini allataini ba'da adh-dhuhri fahuma hatan." Wahai putrinya Abu Umayyah, maksudnya dia memanggil istrinya dengan kata-kata demikian. Wahai putrinya Abi Umayyah, kamu bertanya toh, gitu loh bahasa kita. Kamu bertanya toh tentang 2 rakaat setelah asar yang saya lakukan. Begini ceritanya, saya tadi kedatangan beberapa orang dari suku Bani Abdul Qais. Ya, Nabi habis sholat zuhur gak sempat melakukan sholat sunnah ba'diyah yang rutin beliau lakukan, dikarenakan melayani tamu dari Bani Abdul Qais. Tamu ini biasanya adalah jamaah sekalian adalah tamu utusan kaum, tamu utusan suku-suku gitu ya, untuk ya menyatakan dirinya masuk Islam, kemudian belajar tentang Islam, apa yang harus saya lakukan dalam Islam. Habis itu nanti mereka akan menyampaikan lagi kepada anggota-anggota sukunya itu. Ya kalau memang dulu tuh seperti itu. Jadi kalau kepala sukunya sudah beriman, masuk Islam, anggotanya ikut juga. Ya gitu ya. Kayaknya sama di ini deh, di Irian itu ya. Di Papua itu suku-suku yang masih ada di pedalaman itu, kalau kepala sukunya sudah masuk Islam, maka biasanya anggotanya juga akan ngikut ya jamaah sekalian. Jadi terkadang
pengkultusan pemimpin itu ada baiknya. Kalau memang itu adalah ke arah kebaikan, makanya jadi pemimpin hati-hati. Jadi hendaknya pemimpin itu benar-benar memimpin dengan memberi contoh yang baik. Pemimpin harus mengerti ilmu agama, ya, harus belajar agama. Makanya Umar bin Khattab berkata, tasawwadu qabla an tafaqahu qabla an tusawwadu. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Menuntut ilmulah atau berilmulah kalian sebelum kalian dijadikan sebagai pemimpin. Kemudian ditambahi oleh Al-Imam Al-Bukhari wa ba'da an tusawwadu. Begitu juga setelah jadi pemimpin, belajar juga. Ya, emang habis jadi pemimpin berhenti gitu, jadi penuntut ilmu tidak. Jadi sebelum dan setelah jadi pemimpin tetap harus belajar. Jadi Nabi melayani itu ya mas sekalian. Jadi saya tadi kedatangan tamu Bani Abdul Qais, lalu mereka menyibukkan saya dari 2 rakaat setelah zuhur. Nah 2 rakaat setelah zuhur itu ya yang kamu lihat, yang saya lakukan setelah asar. Jadi boleh Pak, walaupun di waktu terlarang, ya jadi diperbolehkan. Ya seperti itu. Namun itu namanya ya mengqadha kan nggak selalu Pak. Setiap hari kita melakukan habis asar gitu, enggak. Karena kalau habis asar itu kembali kepada larangan semula, jadi kita tidak boleh melakukannya. Seperti itu jamaah sekalian. Ada permasalahan begini jamaah sekalian. Ternyata ada suatu hadis riwayat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu rutin melakukan sholat sunnah setelah asar. Padahal beliau melarang, Pak. Ya, padahal beliau melarang ya melakukan sholat setelah asar. Kok beliau sendiri malah merutinkan sholat sunnah? Ini sholat sunnah bukan sholat wajib. Ini berdasarkan hadis ya mas kalian, ya yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Al-Bukhari dua-duanya dari Aisyah jamaah sekalian. Aisyah berkata bahwasannya rakaatani lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uhuma sirran wala alaniyatan. Ada 2 rakaat yang Nabi tidak pernah meninggalkannya baik dalam keadaan terang-terang maupun dalam keadaan tersembunyi. Lagi di rumah nggak ada orang, beliau melakukannya. Lagi terang-terangan bersama dengan orang, beliau melakukannya. Nggak pernah ditinggalkan 2 rakaat ini. Yang pertama adalah rakaatani qabla salatis subah, 2 rakaat setelah salat subuh. Wa rakaatani ba'dal asar. Nah ini perhatikan. Nah, ini masalahnya. 2 rakaat setelah salat asar ternyata beliau rutinkan. Ada riwayat yang lain lagi, ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sajadataini ba'dal 'asri 'indi qattu. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan salat sunnah 2 rakaat setelah asar saat beliau bersama dengan saya sama sekali. Sama sekali. Ketika beliau sedang bergiliran ya bermalam di rumah saya, ya atau giliran ya masih berada di rumah Aisyah, maka saat itu beliau habis asar mesti melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, bagaimana dengan hadis ini jamaah sekalian? Nah, sebagian ulama ya menilai tentang hadis ini sahih jamaah sekalian. Padahal itu waktu larangan kok Nabi melakukannya. Hadis ini sahih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagian ulama yang menafsirkan hadis ini adalah hadis yang berkenaan dengan khususiyahnya Nabi atau khasaisnya Nabi. Itu tentang hukum yang menjadi keistimewaannya Nabi, namun tidak berlaku bagi umatnya. Jadi hukum syariat yang menjadi kekhususan bagi Nabi saja, namun tidak bagi umatnya. Ya kalau bagi umatnya hanya jarang-jarang nggak apa-apa. Namun kalau bagi Nabi, ya boleh dia. Bahkan bisa jadi dianjurkan Nabi merutinkannya. Ya itu hanya kekhususan Nabi. Kalau bagi umatnya jangan. Umatnya jarang-jarang aja kalau melakukan sholat setelah asar. Ya jadi seperti itu. Ya, ini karena kekhususan. Jadi ada hukum syariat yang ada banyak hukum syariat yang termasuk kekhususannya Nabi. Ya karena sebab sebagian ulama ada yang menyusun buku tentang khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hukum yang lain itu adalah beliau diperbolehkan menikah lebih dari 4 gitu ya. Beliau diperbolehkan ya menghalalkan seorang perempuan yang menawarkan diri kepada Nabi. Gitu Pak ya. Contohnya ada orang yang menawarkan diri ingin dijadikan istri oleh Nabi. Nabi bilang, "Oke, saya mau." Langsung Pak halal bagi Nabi. Langsung halal bagi Nabi tanpa akad, tanpa ada wali,
tanpa ada mas kawin, langsung jadi istri Nabi. Tinggal Nabi bilang iya atau tidak. Tapi kalau bagi umatnya nggak bisa, Pak. Ada perempuan melamar, ya boleh, nggak masalah, menyerahkan diri, saya bersedia menjadi istri Anda gitu ya. Maka saat itu ya harus akad. Dia berkata, oke, saya mau, langsung gitu jadi, nggak boleh. Ya harus akad dulu dengan syarat-syarat dan rukun-rukun akad nikah. Kemudian ada lagi kekhususan Nabi boleh melakukan wisalus saum atau wisalus siam, yaitu menyambung puasa, nggak makan, nggak minum. Pas waktunya sahur, nggak sahur. Waktunya buka sebelum sahur, nggak buka. Waktunya sahur, nggak sahur. Puasa lagi berikutnya. Ke hari esoknya, pas waktu buka juga nggak buka. Pas waktu sahur, nggak sahur gitu ya. Disebut wusal. Itu buat Nabi doang. Karena Nabi diberi makan dan minum oleh Allah saat itu. Sedangkan umatnya nggak bisa. Umatnya kalau ingin melakukan wisal, caranya adalah ketika dia berbuka, boleh dia nggak makan, nggak masalah. Tapi nanti pas lagi sahur, harus sahur. Itu saja. Kalau ingin, terpaksa ingin melakukan wisal. Dan lain-lain jemaah sekalian. Jadi ada kekhususan Nabi seperti itu ya. Demikian. Kemudian, nah adapun tidak ada penjelasan dari para ulama tentang masalah kekhususan Nabi, ya, maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu hukumnya sama bagi umatnya juga. Jadi secara umum, hukum syariat yang dilakukan, yang diucapkan Nabi itu berlaku untuk Nabi sendiri dan juga umatnya. Namun, kalau ada penjelasan dari para ulama, dan juga dilihat dari bandingan hadis Nabi yang lain, dalil yang lain, maka saat itu ini adalah kekhususan atau pengecualian. Oh, ternyata ini hanya berlaku bagi Nabi, seperti itu. Baik jemaah sekalian, yang berikutnya adalah sunnatul maghrib, salat sunnah rawatib maghrib. Jadi disunnahkan jemaah sekalian, sebelum seseorang melakukan salat maghrib, melakukan salat sunnah 2 rakaat. Ini khususnya ya, salat sunnah maghrib. Walaupun salat sunnah ini jemaah sekalian tidak termasuk salat sunnah muakkad, tapi ini adalah salat sunnah. Bagi muakkad itu pahalanya sangat besar ya mas, karena Nabi rutinkan, kan pahalanya besar. Nah namun jemaah sekalian, walaupun ini sebelum maghrib bukan muakkad, namun kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, ya kita lakukan sholat juga. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qablal maghrib, shallu qablal maghribi liman sya'ah." Jadi sholatlah kalian sebelum maghrib, sholatlah kalian sebelum maghrib bagi yang mau. Jadi setelah yang ketiga Nabi berkata bagi yang mau. Ya seperti itu. Karena Nabi mengatakan liman sya'ah, bagi yang mau, itu khawatir orang menganggapnya sebagai hal yang wajib. Nah seperti itu. Jadi sabda Nabi itu menganjurkan. Kemudian ada lagi sunnah takririyahnya. Yang tadi sunnah qauliyah jemaah sekalian. Yang berikutnya adalah sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu adalah sunnah yang dilakukan oleh para sahabat kemudian Nabi mendiamkan. Jamaah sekalian, Anas bin Malik bercerita, "Kanal muadzinu idza adzana qaman nasu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawari yusalluna hatta yakhruja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim wa hum kadzalik yusalluna al-maghrib yusalluna rak'ataini qabla al-maghrib wa lam yakun bainal adzani wal iqamati syai'un." Jadi kata Anas bin Malik, ketika muadzin selesai mengumandangkan azan, maka orang-orang dari para sahabat Nabi itu ya bersegera jamaah sekalian, ya berlomba-lomba untuk menuju tiang-tiang masjid. Ya kalau nggak dapat tiang berarti ya depannya, temboknya gitu ya. Untuk melakukan sholat sampai Nabi keluar menuju mereka dalam keadaan mereka masih sholat. Mereka melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib, dan jarak antara azan dan iqamah sholat maghrib itu tidak lama. Jarak antara azan dan iqamah sholat maghrib itu tidak lama. Sebab memang sunnahnya jamaah sekalian, untuk sholat 5 waktu antara azan dan iqamah itu ada jeda. Ada jeda. Kalau maghrib tetap ada, diperkirakan jamaah sekalian orang melakukan sholat sunnah 2 rakaat langsung iqamah. Nah seperti itu. Jadi jangan terlalu lama. Nah demikian.
Nah, jamaah sekalian, ya berarti dari sini kita mengetahui bahwasannya sebagian masjid itu menyelisihi sunnah dikarenakan mereka menyambung, khususnya adzan maghrib yang kita pernah dengar itu. Habis adzan maghrib langsung iqomah, Pak. Nggak memberi kesempatan kepada jamaah untuk melakukan sholat sunnah qobliyah. Alasannya apa kata dia? Asalnya waktu waktu maghrib sempit. Ya, waktu maghrib sempit dan tidak ada sholat sunnah sebelum maghrib. Ya, karena pendeknya ilmu dia, jamaah sekalian. Yang tidak ada sholat sunnah sebelum maghrib itu adalah sholat sunnah muakkadnya. Namun sholat sunnah secara umum ada. Ya, demikian. Karena Nabi pernah nyuruh para sahabat melakukan sholat sunnah sebelum maghrib. Nabi melihat, Nabi diemin aja. Berarti termasuk sunnah yang kedua, sunnah takririyah. Seperti itu ya mas kalian. Dan Nabi dalam riwayat yang lain, beliau sendiri juga melakukannya. Ya sekali lagi beliau pas lagi apa? Pas lagi sebelum maghrib juga melakukannya jamaah sekalian, di rumah beliau khususnya. Ya, dari hadis yang itu yang berisi ucapan Nabi, sabda Nabi, kemudian takrir Nabi dan juga perbuatan Nabi, maka menunjukkan bahwasanya sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib itu dianjurkan. Kemudian kalau ba'diyah maghrib gimana? Ba'diyah maghrib ini dianjurkan Pak dengan anjuran yang sangat, anjuran penekanan yang disangatkan gitu ya, dikuatkan. Dan ini disebut ratib muakkad. Jadi kalau sebelum maghrib ya sunnah saja tapi tidak muakkad, ghairu muakkad. Kalau yang setelahnya adalah muakkad. Ya, apa makna muakkad jamaah sekalian? Tadi kita sudah jelaskan. Muakkad itu maknanya adalah dirutinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berdasarkan hadis jamaah sekalian yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan lainnya rahimahumullahu taala dari sahabat Nabi Ibnu Umar, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yusalli rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal jumu'ati illa fi baitihi. Jadi kebiasaan Nabi tidaklah, ya kebiasaan beliau tidaklah melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah Jumatan kecuali di rumahnya. Kecuali di rumahnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain yaitu riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi yang mulia Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, beliau bercerita suatu ketika Nabi mendatangi suku Bani Abdil Ashhal. Suku Arab tuh banyak. Jadi Nabi mendatangi suku Bani Abdil Ashhal. Lalu Nabi mengimami salat maghrib, mengimami mereka salat maghrib. Setelah salam, Nabi bersabda, irka'u hataini rak'ataini fi buyutikum. Oh, ini anjuran Nabi. Setelah salam dari salat maghrib, Nabi bersabda, lakukanlah salat sunnah 2 rakaat setelah maghrib di rumah-rumah kalian. Ya, seperti itu jamaah sekalian, di rumah kita. Jadi agar rumah itu juga kebagian berkah dan kebaikan dari salat kita. Jadi jangan kebaikan itu full hanya di masjid, tidak. Jadi itu juga di rumah. Karena efeknya nanti juga kebaikan, keberkahan yang ada di rumah kita. Seperti rumah kita jadi tenang. Ya, rumah kita adalah rumah yang terasa luas. Luas secara lahir dan batin. Lahirnya juga alhamdulillah luas. Batin kita juga luas. Karena luas yang hakiki adalah hati ya. Kemudian bisa mendatangkan kelanggengan di rumah ya. Rumah tangga kita gitu ya. Dan lain-lain ya mas sekalian. Ya. Termasuk memberikan contoh kepada yang lain tentang sunnahnya melakukan sholat sunnah di rumah. Dan bisa mendapatkan lipatan pahala Pak kalau sholat sunnah di rumah itu. Kalau di masjid cuma 1 lipatan doang. Tapi kalau di rumah sholat sunnahnya itu berlipat ganda. Berlipat ganda ya. Sama seperti halnya kalau sholat sendirian di rumah, sholat wajib dengan sholat berjamaah di masjid itu sama seperti itu bandingannya. Tambahan lagi dengan sholat sunnah di rumah, faedahnya jamaah sekalian kita bisa lebih menyembunyikan amal sehingga kita bisa ikhlas nantinya. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Jadi kita bisa lebih ikhlas. Biarin orang lain tahu kita nggak pernah sholat sunnah setelahnya, nggak masalah. Karena nggak penting bagi kita penilaian orang lain. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala tahu kita melakukan sholat sunnah di rumah kita. Ya. Kemudian bacaan apa yang kita baca saat sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah ya jemaah sekalian. Saat sholat sunnah ba'diyah kita dianjurkan untuk membaca di rakaat yang pertama, ini anjuran ya.
Dianjurkan membaca di rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad itu ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya. Walaupun surat yang lain juga boleh, nggak masalah. Taib. Sunnatul Isya, yaitu salat sunnah rawatib Isya. Salat sunnah rawatib Isya sebelumnya juga dianjurkan jamaah sekalian. Sebelum melakukan salat Isya juga dianjurkan melakukan 2 rakaat. Berdasarkan keumuman sabda Nabi, ma baina kulli adzanaini salatun. Ya, ma baina kulli adzanaini salatun liman sya'ah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim jamaah sekalian. Jadi di antara setiap 2 azan ada salatnya bagi yang mau. Apa maksudnya, Pak? 2 azan di sini maksudnya antara azan dan iqamah. Jadi antara setiap azan dan iqamah itu ada salatnya bagi yang mau. Kemudian dalam riwayat yang lain yaitu riwayat Imam Ibnu Hibban, Nabi bersabda, "Ma min salatin mafruḍatin illa wa baina yadayha rak'atan." Tidak ada salat yang diwajibkan, melainkan sebelumnya terdapat salat sunnah 2 rakaat. Ya, berarti jangan mengatakan nggak ada salat sunnah sebelum Isya. Ini adalah kurang tepat, kekeliruan. Yang tidak adalah yang muakkad, akan tetapi sunnah secara umum ada. Lakukanlah jamaah sekalian. Karena dengan sholat kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sholat ya kita bisa menghapus dosa-dosa kita, bisa menambah derajat tinggi di surga, dan bisa tambahan ya momen mustajab. Jadi dapat double, Pak. Antara adzan dan qomat waktu mustajab langit itu dibuka. Kemudian ditambah lagi itu dibaca di dalam sholat kita, dalam sujud khususnya. Begitu juga setelah tasyahud sebelum salam. Masya Allah itu momen mustajab, lebih mustajab lagi tuh, lebih dekat mustajab di terkabulnya doa. Nah, demikian. Kemudian untuk salat sunnah setelah Isya, salat sunnah setelah Isya itu juga ada, dan itu adalah hukumnya dianjurkan dengan anjuran yang sangat atau sunnah rawatib muakkad. Tapi seperti itu jamaah sekalian. Nah, adapun dalilnya adalah seperti hadis yang sudah berlalu, itu riwayat Imam Al-Bukhari jamaah sekalian dari Ibnu Umar. Itu adalah salat sunnah yang dirutinkan Nabi. Ya, salat sunnah 2 rakaat setelah Isya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau bertanya, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang salat witir, Pak. Ya, salat yang penting juga. Jadi fikih dari salat witir. Ada lagi nanti fikih salat sunnah tahajud. Sebab antara witir dengan tahajud nanti ada perbedaan, kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Harno dulu yang mau bertanya. Jadi masalahnya salat yang diharamkan di waktu sebelum maghrib dan setelah subuh itu yang mana? Sunat yang diharamkan setelah subuh dan setelah Isya. Setelah subuh dan setelah asar. Setelah asar ya. Setelah subuh dan setelah asar. Yang salat yang dilarang itu yang mana? Iya. Jadi jamaah sekalian, kita sudah tahu jamaah sekalian bahwasannya setelah subuh dan setelah asar itu adalah waktu terlarang. Pertanyaannya, kalau waktu terlarang, salat apa yang kita tidak boleh lakukan di waktu tersebut atau di 2 waktu tersebut? Pertama yang kita tidak boleh lakukan adalah salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak kita tidak boleh melakukannya. Ya, termasuk salat sunnah yang tidak boleh lakukan, salat sunnah mutlak tadi ya. Termasuk juga salat yang tidak boleh kita lakukan adalah salat sunnah istikharah. Ya, salat sunnah istikharah itu jangan kita lakukan di waktu terlarang. Karena setelah subuh dan juga setelah asar itu adalah waktu larang. Tidak boleh kita melakukan salat sunnah itu. Jadi bagi orang yang diberikan kekuatan untuk salat terus, Pak, habis salat salam, habis salam salat salam, suruh salat. Maka saat itu ketika waktu larangan itu jangan sholat dulu. Cuman 1 jam kok kira-kira itu. Setelah sholat subuh sampai dengan matahari tinggi. Kemudian setelah asar sampai matahari terbenam sebentar. Jangan sholat dulu. Nah.
Seperti itu. Itu yang tidak boleh kata para ulama. Termasuk juga sholat yang kita bisa tunda nanti. Ya, seperti sholat istikharah itu juga jangan dilakukan di waktu terlarang. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Tadi disampaikan sholat sunnah qobliyah rawatib zuhur dilakukan 2 rakaat hadis Ibnu Umar, kemudian 4 rakaat hadis dari Aisyah. 4 rakaat di rumah ini kan disaksikan oleh Aisyah sendiri, Ustaz. Ini berarti sangat dianjurkan sholat sunnah itu dilakukan di rumah saja. Sholat sunnah qobliyahnya? Dua-duanya, dan qobliyah dan baik. Ya memang pertanyaannya dari hadis Ibnu Umar dan juga hadis Aisyah yang menjelaskan bahwasanya Aisyah sendiri menghafal salat sunnahnya Nabi yang ada di rumahnya itu qobliyah zuhur adalah 4 rakaat. Berarti saat itu sunnahnya itu adalah di rumah. Jawabannya iya memang. Kalau memang bisa melakukan salat sunnah qobliyah di rumah itu lebih baik. Namun kalau kita melakukan di rumah, karena dengan di rumah jamaah sekalian, itu bisa mendapatkan lipatan pahala yang lebih dibandingkan di masjid. Ya, seperti itu ya. Jadi ada banyak kebaikan kalau kita melakukannya di rumah. Namun pertanyaannya gini, bagaimana kalau kita melakukan di rumah, kemudian kita telat sholat berjamaahnya? Minimal telat itu adalah ketika imam takbiratul ihram kita masih berjalan atau masih di rumah. Nah, dalam kondisi seperti itu jamaah sekalian, maka hendaknya ya jangan di rumah, apalagi rumahnya agak jauh. Jarak antara azan dan iqamah tidak terlalu lama, 4 menit misalnya. Maka kalau sudah seperti itu, rumahnya agak jauh, maka ya sudah sholatnya di sini saja. Antum datang sebelum azan atau pas azan. Muadzin selesai azan, kita langsung sholat sunnah. Setelah itu qomat. Ketika imam berada di depan takbiratul ihram, kita sudah berada di barisan. Allahu Akbar, kita langsung setelah imam selesai Allahu Akbar, langsung takbir kita. Itu hebat, dapat. Itu lebih baik dibandingkan melakukan sholat sunnah di rumah namun ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam. Ya, nggak menjumpai takbiratul ihram jamaah sekalian. Atau dia ketinggalan rakaat. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Misalnya kalau di rumah adzannya kenceng ketahuan, misalnya rumahnya dekat, ya nggak apa-apa di rumah saja. Nanti setelah melakukannya langsung segera. Pas datang qomat, kita sudah berada di barisan. Itu bisa menggabungkan di antara kebaikan yang begitu banyak. Ya, seperti itu, Pak. Allahu a'lam bishawab. Kenapa melakukannya di masjid lebih baik? Ya karena para sahabat juga melakukan di masjid, Pak, untuk sholat sunnah qobliyah. Seperti tadi, Pak. Muadzin selesai mengumandangkan azan, para sahabat udah langsung berlomba-lomba ke tiang-tiang masjid itu, karena mereka melakukannya di masjid. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semua tergantung kondisi, Pak. Tergantung kondisinya. Ada lagi silakan, Pak. Kalau sholat rawatib Jumat gimana? Sholat rawatib Jumat. Sholat rawatib Jumat. Oh, ini pertanyaan bagus. Sholat rawatib Jumat yang ada nanti kita akan bahas dalam fikih Jumatan, yang ada adalah hanya sholat sunnah ba'diyah Jumatan. Adapun rawatib qobliyahnya itu tidak ada. Rawatib qobliyahnya tidak ada. Karena di zaman Nabi azan cuma sekali. Dan gak memungkinkan azan sekali, yaitu ketika imam naik di atas mimbar. Habis itu para sahabat pada sholat sunnah gak bisa. Kan imam Nabi naik di atas mimbar azan. Terus para sahabat berdiri, Nabi lagi azan, Nabi lagi khutbah. Kemudian para sahabat melakukan sholat sunnah begitu? Tidak. Berarti menunjukkan sholat sunnah. Ini pendapat yang kita pilih ya, Pak ya. Pendapat yang Anda pilih khususnya adalah qobliyah Jumatan itu tidak ada. Yang ada sebelum Jumatan ketika masuk masjid, kita melakukan sholat sunnah mutlak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai imam naik di atas mimbar. Ya, sampai imam naik di atas mimbar kita tidak boleh memulai lagi karena sudah habis waktunya. Yang ada adalah sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah sholat sunnah qobliyah. Karena di zaman Nabi nggak pernah dilakukan itu, Pak. Coba azannya kan cuma 1, Pak. Nah, gitu tadi. Cuma kenapa? Sekarang banyak orang sholat. Nah, kalau sekarang banyak karena memang negeri kita mazhabnya Asy-Syafi'i, Pak.
negeri kita mazhabnya Asy-Syafi'i. Nah, karena negeri kita mazhabnya Asy-Syafi'i, yang mereka berpendapat sebelum Jumatan itu ada sholat sunnah qobliyah. Nah, itu nggak masalah, silakan bagi yang milih mazhab Asy-Syafi'i. Ya, seperti itu. Nah, terus karena mereka menganggap sholat sunnah yang dilakukan sebelum imam naik di atas mimbar itu adalah termasuk juga ada di dalam sholat sunnah qobliyah. Ada sholat sunnah qobliyah. Dan mereka mengartikan ya, ada seorang sahabat Nabi yang telat datang saat Nabi khutbah, Pak ya. Saat Nabi khutbah. Terus Nabi nyuruh dia, kan dia datang duduk, nggak sholat sunnah. Kemudian Nabi menyuruh dia untuk berdiri. Nah, untuk melakukan sholat sunnah. Ini ditafsirkan oleh para ulama mazhab Asy-Syafi'i bahwasanya ini adalah sholat sunnah qobliyah. Ya, dengan penafsiran yang mereka para ahli di bidang hadis dan juga hukum Islam, ya sudah nggak masalah. Bagi kita ya mas kalian, kalau meyakini adanya sholat sunnah qobliyah, silakan Anda lakukan dan niatkan itu. Bagi yang tidak, ya sudah Anda melakukannya, niat sholat sunnah mutlak saja, atau masuk masjid datang sholat sunnah wudhu plus sholat sunnah tahiyatul masjid, itu saja. Ya seperti itu aja mas kalian. Itulah enaknya belajar fikih. Antum nanya, antum jadi tahu. Nah, kalau sudah seperti itu nggak usah saling mengingkari, nggak usah melarang mereka, biarin, nggak apa-apa. Mereka melakukan demikian. Nah, kalau di masjid ini berapa azan, Pak? 1. Nah, kalau memang mereka sebelum imam naik di atas mimbar ingin melakukan sholat sunnah dengan niat sholat sunnah qobliyah, biarin aja, nggak masalah. Ini tentang masalah khilaf saja, gitu ya, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat paling kuat. Pendapat yang kuat. Pendapat kuat itu beda. Kalau antum tahu, karena mazhab beda, mazhab itu bagi mereka adalah pendapat yang kuat. Jadi pendapat kuat atau rajih itu nisbi, Pak. Yang ada, karena saya bukan ulama, saya mengatakan pendapat yang saya pilih, gitu ya. Nah, itu yang benar. Karena kalau saya mengatakan pendapat yang kuat, berarti menganggap lemah pendapat itu. Wah, siapa saya? Gitu. Siapa saya menganggap pendapat mereka lemah? Enggak. Kalau pendapat yang saya pilih adalah pendapat tidak ada sholat sunnah qobliyah zuhur, qobliyah Jumatan. Yang ada adalah hanya sholat sunnah tahiyatul masjid plus sholat sunnah mutlak diperbanyak kalau ingin melakukannya. Demikian Pak ya. Nah, adapun sholat sunnah qobliyah Jumatan itu bisa dua macam. Ya, yang dilakukan Nabi itu berdasarkan fi'liyah beliau, itu beliau melakukan 2 rakaat saja setelah Jumatan, dan itu di rumahnya. Nah, boleh juga melakukan sholat sunnah setelah Jumatan atau ba'di Jumatan 4 rakaat dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada. Iya, Pak. Andaikan sholat perintah 50 waktu diterima, kita 24 jam sholat terus ya? Kalau maksud apa Pak? Iya kan, Isra Mi'raj ya Nabi gitu. Ya, seandainya dulu Nabi menerima perintah 50 kali waktu, 50 waktu sholatan. Wah, kita nggak ada waktu buat kerja, Pak. Nggak ada waktu buat tidur gitu ya. Hidup kita pokoknya buat sholat terus gitu ya. Ya, namun Allah sudah ngatur, Pak. Itu cuman hanya perintah awal saja. Dan akhirnya Allah sudah ngatur. Nabi diberi ilham. Ya, untuk kembali lagi, untuk meminta keringanan bagi umatnya. Setelah dikasih setengah dari 50, berarti 25 masih merasa kebanyakan. Nabi naik lagi ke atas, dikasih setengahnya lagi, ya kira-kira 12 kali. Setelah 12 kali diturunkan menjadi 5. Masih merasa suruh. Jadi ketika turun dari langit 7 ketemu Nabi Musa di langit ke-6, gitu ya. Nabi Musa, wah mat, itu masih kebanyakan, itu 5, minta lagi kepada Allah. Aduh, saya sudah malu ya bolak-balik menghadap Allah. Plus juga Allah sebelumnya setelah menentukan 5 kali salatan, Allah berfirman bahwasanya ini adalah sudah tidak bisa dirubah lagi. Ya, sudah tidak bisa dirubah lagi. Ini adalah keputusan akhir. Ya, kemudian Nabi juga malu. Akhirnya tetaplah sampai sekarang, yaitu 5 waktu saja namun mendapatkan pahala sama seperti 50 kali salatan. Karena al-hasanatu bi'asyri amsalihah. Ya, walaupun kita melakukan 5 kali sholatan atau 5 waktu sholat sama seperti kita melakukan 50. Alasannya satu kebaikan dalam Islam dilipat gandakan menjadi 10 gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai niat, Pak.
kita datang masuk setelah sholat, kita tadi sholat tapi datang aja enggak. Waktu itu sholat asar atau sholat apa yang pas Masbuk sholat wajib ya? iya kan, tapi kita belum berniat, namun karena takut kehabisan itu apa ada dalilnya menentang meluruskan lagi niat lagi tadi dalam waktu dalam keadaan sholat, ini saya niat sholat ini. Oh baik. Jadi jamaah sekalian, pertanyaannya kalau orang masbuk sholat, kemudian masuk dalam sholat, dia mengatakan bahwasanya dia belum berniat sholat tertentu. Misalnya dia masbuk sholat asar gitu ya. Dia masuk dalam keadaan sudah masbuk, ingin masuk, namun dia lupa niat sholat asar. Tapi dia tahu sholat asar. Tapi dia tahu ini adalah sholat asar, maka kita katakan dia sudah berniat di dalam hati, karena niat itu wajibnya hanya di dalam hati. Adapun di lisan itu tambahan saja bagi yang mengatakan itu disyariatkan. Nah, kalau orang belum mengucapkan di lisan, belum at-talaffuz bin niat, belum melafadzkan niat, namun dia sudah mengucapkan niat di dalam hatinya, maka saat itu sudah sah. Jelas Pak ya? Seperti ini kan. Dia udah tahu nih sholat asar, dia masuk Allahu Akbar, pas lagi takbir dia tidak niat lagi, tapi dia tahu pas masuk masjid itu adalah sholat asar, sah sholatnya, sudah sah. Namun menurut mazhab Asy-Syafi'i seperti itu tidak sah. Nah gitu ya. Nah kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak sah, kemudian pertanyaan dari antum, ini kalau ngambil mazhab Asy-Syafi'i ya, pertanyaan dari antum, lalu bagaimana kalau dari awal nggak niat ketika takbiratul ihram lagi, pas takbiratul ihram nggak berniat, namun niatnya itu adalah di tengah sholat, jawabannya tidak sah juga. Namun menurut mayoritas ulama selain mazhab Asy-Syafi'i, niat sebelum takbiratul ihram itu sah, gitu Pak. Tentang dalil meluruskan niat gimana ada? Maksudnya meluruskan niat? Kita datang ke kajian ini. Oh, itu beda lagi. Kalau kajian seperti kajian begini, kita luruskan niat ya, kita niatkan ikhlas. Niatkan ikhlas. Tujuan kita nih ngaji buat apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah, ridho Allah, surga Allah, pahala dari Allah, dan juga takut akan siksaan Allah. Kemudian kita niat juga dimasuk dalam niat ikhlas, kita niat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Itu namanya lurus niatnya. Jadi datang ke pengajian tidak ada niat untuk ketemu si fulan tidak. Itu sambilan aja kalau memang antum inian. Ketemu tidak ketemu, yang penting utama adalah itu. Niatnya adalah bukan untuk menyenangkan orang tua, bukan untuk menyenangkan bapak guru, menyenangkan orang lain, ingin mencari jodoh di sana. Itu niatnya tidak lurus namanya. Adapun niat lurus seperti yang tadi kita sudah sebutkan. Nah, ada lagi pertanyaan di itu? Sekali lagi Ustaz, dari Akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Jelaskan tadi itu untuk larangan ikhwan. Bagaimana dengan akhwat? Larangan apa itu? Bukan Ustaz, jelaskan tadi itu untuk larangan ikhwan. Bagaimana dengan akhwat? Kami kan terlarang mendirikan sholat wajib maupun sunnah di masjid kecuali sedang ada kajian. Apakah kami bisa mendapatkan limpahan pahala seperti yang Ustaz jelaskan tadi, terutama sholat sunnah-sunnahnya? Penjelasannya. Kalau lagi di kajian gimana maksudnya? Kami kan terlarang mendirikan sholat wajib ataupun sholat sunnah di masjid kecuali sedang ada kajian. Apakah kami bisa kecuali sedang ada kajian? Ya, jadi kalau ada kajian mungkin kan ada sholat wajib sama sholat sunnah gitu Ustaz. Ya. Apakah kami bisa mendapatkan limpahan pahala seperti yang Ustaz jelaskan tadi? Kalau terutama sholat sunnah, terutama sholat sunnahnya. Gitu. Baik. Jadi pertanyaan ini seakan-akan penanya ya itu menganggap bahwasanya perempuan melakukan sholat wajib dan sunnah di masjid itu dilarang. Jawabannya tidak dilarang. Ini keliru pemahaman begini ya. Misalnya kalau ada sebagian orang berpemahaman demikian. Ini baik suaminya atau istrinya, baik ikhwan atau akhwat, menganggap perempuan dilarang sholat di masjid. Oh salah, nggak dilarang itu. Perempuan nggak dilarang sholat di masjid. Silakan Anda mau melakukan sholat wajib di masjid atau sholat sunnah di masjid, nggak masalah, silakan. Cuma bagi perempuan yang afdol saja. Lo kata-kata afdol kan bukan berarti dilarang. Perempuan itu afdolnya untuk sholat wajib dan sunnah ya di rumah.
Ya seperti itu ya. Jadi ini adalah perkara yang memang, karena di zaman Nabi perempuan-perempuan itu juga sholat wajibnya di masjid. Sebagian perempuan itu. Termasuk ketika sholat subuh pas lagi gelap-gelap gitu. Pulang-pulang itu, padahal Nabi sudah membaca ayat yang banyaknya itu 60-100 ayat dalam sholat subuh. Ketika pulang dalam keadaan masih gelap gulita. Perempuan-perempuan tuh pulang dalam keadaan masih belum dikenal itu siapa itu. Karena apa? Saking masih gelapnya. Berarti perempuan-perempuan juga ikut sholat berjamaah dengan Nabi di Masjid Nabawi. Itu ini nggak dilarang itu. Tapi Nabi beritahu wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumahnya mereka perempuan itu lebih baik bagi mereka daripada masjid. Karena perempuan itu banyak di rumah itu jauh lebih baik dibandingkan keluar. Karena kalau ke masjid memerlukan keluar. Nah, itu pun juga tetap boleh keluar dari rumah untuk ke masjid atau untuk belanja atau untuk apa. Yang penting dia menutup aurat. Menutup aurat yang syar'i ya. Sesuai dengan syarat-syarat pakaian yang syar'i itu tadi. Jadi demikian. Ya, seperti itu ya. Apakah wanita itu tetap dapat pahala kalau apa tadi? Sholat sunnah dan sholat wajibnya di masjid. Ya tetap dapat. Tetap mendapatkan pahala dia menetapi sunnah. Namun ya kebaikan tersebut kan bisa dilipat gandakan kalau dia melakukan di rumah, baik laki-laki maupun perempuan. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi pertanyaan lagi? Kalau sholat rawatib dia sholat maghribnya lewat, boleh diqadha setelah isya? Ya, jemaah sekalian, dari hadis tentang masalah mengqadha sholat sunnah ba'diyah, maka saat itu diperbolehkan bagi kita misalnya dalam sholat ba'diyah apapun yang kita nggak sempat melakukannya, termasuk sholat qobliyah, ya sholat qobliyah kita boleh melakukannya nanti setelahnya, atau di waktu yang kita sempat melakukannya. Jadi boleh. Contohnya kita habis maghrib nggak sempat melakukannya karena ada kegiatan tertentu, kita harus segera menuju ke tertentu gitu ya. Contohnya harus segera ke rumah sakit, harus segera kemana ya, sehingga habis sholat maghrib kita nggak sempat melakukan sholat sunnah ba'diyah, baru sempat ketika habis isya. Nah habis isya itu kita bisa niatkan ya sholat sunnah pertama, sholat sunnah qobliyah maghrib, sholat sunnah yang kedua, 2 rakaat yang kedua adalah sholat sunnah qobliyah sholat sunnah ba'diyah isya. Yang pertama ba'diyah maghrib, yang kedua ba'diyah isya gitu maksud saya. Maghrib dulu nggak? Ya, seperti itu. Ya demikian. Urutannya maghrib ya, sunnahnya begitu anjurannya, walaupun tidak harus ya, karena maghrib memang udah telat, jadi boleh seperti itu. Kalau mau qadha sunnah ba'diyah zuhur, misalkan pada zuhur kita ada kerjaan yang harus dikerjakan, kita belum sempat sholat sunnah ba'da zuhur, cuma kita qadha di sebelum asar, 2 rakaat sebelum asar. Jawabannya boleh, di waktu larangan setelah asar saja boleh. Jadi kalau kita belum sempat melakukan ba'diyah zuhur, baik yang 2 rakaat atau 4 rakaat, kita melakukannya sebelum asar boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Jangankan itu, ba'diyah setelah asar saja boleh. Padahal setelah asar waktu larangan, apalagi bukan waktu larangan. Jelas ya? Nah itu tadi, jadi boleh. Yang penting niat antum aja. Itulah niat yang membuat kita berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat, nih hal yang tadi saya lupa ya, bahwasannya mengqadha sholat sunnah rawatib tadi, namanya mengqadha itu berarti melakukan setelah habis waktunya ya. Mengqadha sholat sunnah rawatib itu dikarenakan ada uzur. Namun kalau sengaja meninggalkannya maka tidak ada qadha bagi dia. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sengaja dia memang setiap hari itu rutin, dia kalau datang subuh mesti pas lagi qomat. Dia sengaja begitu. Terus tiba-tiba dia mengqadha begitu? Enggak. Karena kalau orang yang sering telat atau memang kebiasaannya telat datang dalam keadaan sudah iqamah sholat subuh misalnya, ini adalah orang yang memang nggak ada uzur bagi dia. Memang sengaja. Ya, yang ketidaksengajaan alias ada uzur adalah orang yang sudah terbiasa melakukannya, kemudian ada uzur nggak bisa melakukan karena mungkin kesiangan, baru bangun dia kaget ketika mendengar azan subuh gitu ya, baru bangun ya dia kan persiapan dulu, ya minum dulu mungkin gitu ya,
ya BAB dulu atau buang hajat dulu, siwakan dulu, wudhu, berangkat ke masjid, datang sudah. Biasanya dia sebelum pas azan subuh udah di masjid ya, atau selesai azan langsung di masjid ya. Nah namun ketika itu dia telat karena tidurnya kemalaman gitu ya, maka saat itu diperbolehkan. Namun kalau orang yang sengaja meninggalkannya maka tidak ada qadha bagi dia. Wallahu a'lam. Ada lagi sila. Ilmu mengenai sholat tadi, kita dulu taklid sholat melakukan hanya melihat teman-teman atau siapa aja ikut kita ikut sholat. Sekarang sudah dapat ilmunya kan. Nah, bagaimana amalan kita yang dulu ikut-ikutan aja sholat yang di waktu haram tadi, apa dapat pahala tak? Sholat di waktu larangan Pak? Ya. Emang pernah pas lagi ikut-ikutan sholat di waktu larangan? Ya, Kapan ya? Karena kita belum dapat ilmu sekarang. Jadi, dapat ilmu sekarang. Baik. Ada seseorang melakukan sholat di waktu larangan, padahal itu adalah sesuatu yang memang tidak boleh kita melakukannya. Ya, dikarenakan kita mengikuti orang lain. Ya. Maka apakah sholat kita diterima saat itu? Jawabannya tidak diterima Pak, kalau memang itu adalah termasuk dilarang. Cuma antum dimaafkan nggak dosa karena belum tahu. Insya Allah dimaafkan. Kan, tapi antum hanya mendapatkan pahala niat ingin berbuat baik. Hanya niat saja. Insya Allah demikian. Namun untuk pahalanya, untuk pahala amalan tersebut itu tidak dapat Pak, karena kita sholat di waktu yang tidak diperkenankan. Namun niat untuk berbuat baik itu Allah tetap balas. Oh karena nggak tahu gimana, saya ngikut-ikut orang yang saya anggap dia tahu, tapi sebenarnya ternyata dia nggak tahu juga, bodoh juga gitu ya. Ya insya Allah dimaafkan itu Pak ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ana rasa cukup. Itu saja kajian kita di pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi hari kita karena kita memulainya dengan kajian yang baik ini insya Allah. Dan semoga Allah memberikan faedahnya dan manfaat bagi saya dan juga bagi jamaah semua, tambahan ilmu dan amal bagi kita semua. Atas kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.